Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di sini dan masih di segmen Jurit Malam. Oke semuanya, malam hari ini aku akan membacakan sebuah cerita yang dimana sang penulis telah menceritakan atau menuliskan tentang kisah-kisahnya yang dibagi menjadi beberapa bab. Dan kebetulan malam ini aku membacakan bab yang ke-22 yang dimana dengan judul Indra dan Setan-Setan di Tanah Kosong. Langsung saja ke ceritanya. Indra yang merupakan adik dari Ayudhisa sudah berkeluarga sejak tahun 1995 dan ia bertempat tinggal di suatu komplek perumahan berukuran kecil di daerah Surabaya Barat. Komplek perumahan berukuran kecil itu sangat minim penerangan jalannya. Banyak rumah-rumah dan tanah kosong yang dibiarkan mangkrak di kompleks perumahan itu. Kompleks perumahan itu terkesan kotor, angker, dan gelap. Suatu malam, ketika Indra sedang merokok di balkon rumahnya yang menghadap ke tanah kosong di sebelah rumahnya, ia mendengar akan musik tradisional Jawa yang berasal dari tanah kosong tersebut. Sepi sekali malam itu, hanya terdengar suara musik tradisional Jawa itu. Indra merasa bahwa bulu kuduk mendadak berdiri semua. Suara musik tradisional Jawa itu terdengar sayup-sayup dan agak sumbang. Tiba-tiba, ada suara wanita yang menyanyikan lagu tradisional Jawa. Seperti ada sinden yang bersuara sumbang sedang menyanyikan lagu tersebut. Ini sudah sekitar jam 12 malam. Kenapa kok masih ada saja perempuan yang bernyanyi pada jam semalam ini? Pikir Indra dalam hati. Ia mencoba menengokkan kepalanya ke arah tanah kosong tersebut. Gelap sekali di sana. Indra segera membuang puntung rokoknya dan berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil senter. Sekilas, ia melihat ada sosok anak kecil yang berlari melewatinya. Namun, Indra tidak menggubrisnya. Ia segera berjalan kembali ke arah balkon rumahnya setelah mengambil senter di meja dekat kamar tidurnya. Indra mengarahkan sinar senternya ke bagian tanah kosong itu. Ia melihat ada beberapa sosok manusia. Yang pertama adalah sosok perempuan berpakaian tradisional Jawa, berwarna merah dan memakai sanggul berwarna hitam di rambutnya. Yang lainnya adalah 6 sosok manusia berukuran tubuh kerdil. Sosok perempuan itu sedang duduk atas rumput dan dikelilingi oleh 6 sosok manusia berukuran tubuh kerdil tersebut. Mereka pasti bukanlah manusia, kata Indra dalam hati. Sosok perempuan itu tiba-tiba menolehkan kepalanya ke arah wajah Indra dan tersenyum aneh. Keenam sosok manusia berukuran tubuh kerdil itu juga tiba-tiba menatap wajah Indra secara bersamaan. Tatapan mereka kosong dan mengerikan. Indra merasa sangat ketakutan. Ia segera memadamkan cahaya senternya dan berlari masuk ke dalam rumah. Sekitar 2 jam kemudian, ketika Indra sedang tertidur di kamar tidurnya, pintu kamar tidurnya ada yang membuka dari luar. Indra terbangun dan berusaha melihat siapa yang telah membuka pintu kamar tidurnya. Tidak ada siapa-siapa di bagian luar pintu kamar itu. Istrinya sedang tertidur di sebelahnya. Anak-anaknya pasti juga masih tidur di dalam kamar tidur mereka. Indra segera bangkit dari ranjang dan menutup pintu kamar tidurnya. Ia mencoba untuk kembali tidur. Tiba-tiba, pintu kamar tidurnya terbuka lagi. Indra merasa kaget dan melihat bahwa ada beberapa sosok manusia berukuran kecil yang berada di depan pintu kamarnya. Salah satu sosok manusia berukuran tubuh kerdil itu menghampiri Indra dan menarik-narik jari kakinya. Indra yang merasa ketakutan segera menendang sosok manusia kerdil itu dan berteriak, "Jan, lu ngokon, ojo ganggu-ganggu aku maneh." Dan jika di bahasa Indonesia kan, "Sialan, pergi kamu, jangan ganggu aku lagi." Istrinya terbangun oleh teriakan Indra. Sosok manusia kerdil itu berlari ke bagian luar pintu kamar tidur Indra dan menghilang seperti asap rokok yang membumbung di udara. Istri Indra bertanya kepadanya, "Apa yang barusan terjadi?" Indra menceritakan apa yang barusan ia lihat dan alami kepada istrinya. Istrinya merinding ketakutan. Mereka berdua memutuskan untuk kembali tidur dengan membiarkan lampu di kamar tidur itu menyala terang. Sekitar 1 jam kemudian, Indra terbangun dengan tiba-tiba karena ia merasakan ada yang bernyanyi di sebelah kiri ranjangnya. Lampu di dalam kamar tidur itu padam semua. Tercium bau yang busuk di dalam kamar tidur itu, seperti bau sampah yang ditimbun selama berhari-hari. Indra menengok ke bagian sebelah kiri ranjangnya
dan melihat ada sosok perempuan yang memakai baju tradisional Jawa berwarna merah yang sedang duduk di sana dan bernyanyi dengan nada yang sumbang. Wajah sosok perempuan itu benar-benar mengerikan, penuh dengan bercak-bercak darah. Matanya berwarna kekuningan dan bibirnya yang berwarna kebiruan. Sosok perempuan itu menatap wajah Indra sambil terus bernyanyi. Indra mengumpat dan secara refleks berusaha menendang kepala sosok perempuan yang menyeramkan itu dari sebelah kiri ranjangnya. Tendangannya luput, sosok perempuan yang mengerikan ini mendadak menghilang. Indra tidak bisa tidur kembali malam itu. Ia memutuskan untuk merokok di dekat kolam renang rumahnya. Sambil merokok, Indra menyadari sesuatu. Mungkin saja setan-setan tanah kosong itu mengganggunya karena ia telah mengganggu ritual. Mereka di tanah kosong itu menggunakan cahaya senternya. Selama 2 malam berikutnya, Indra merasa diikuti oleh sosok-sosok manusia kerdil dan ia merasa bahwa ada sosok perempuan berpakaian tradisional yang sering mengintipnya ketika sedang mandi di dalam kamar mandi kamar tidurnya. Akhirnya, beberapa malam kemudian, Indra menyediakan kemenyan, makanan kecil, dan secangkir kopi di tanah kosong itu sebagai permintaan maafnya kepada setan-setan tanah kosong tersebut. Sejak itu, ia tidak pernah lagi diganggu oleh setan-setan tanah kosong tersebut. Oke, jadi inti cerita ini adalah si tokoh Indra diganggu oleh sosok-sosok makhluk halus yang dimana dia itu telah mengganggu ritual makhluk-makhluk ini dan entah ritual apa yang sedang dilakukan, pokoknya Indra itu telah mengganggu ritual mereka gitu. Jadi dia berinisiatif untuk meminta maaf dengan memberinya sesajen yang berupa secangkir kopi, rokok, biasanya juga ada kembang 7 rupa dan lain sebagainya untuk menghormati para leluhur gitu ya. Oke, jadi itu saja cerita yang bisa aku bawakan pada malam ini. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian terhibur? Apakah mengerikan? Apakah membuat kalian ketakutan? Boleh kalian komen di bawah. Aku ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah melihat videoku ini. Oke, jadi sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan.